Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita condongkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita memuji menyembah Dia. Oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang telah kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Engkau Bapa yang baik, yang mengasihiku, memulihkan hidup kami Tuhan. Kau berikan hati yang baru untuk kami melihat anugerah-Mu, untuk kami melihat seluruh rencana-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidupku. Kami lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Hanya Kau yang memuaskan kekosongan di jiwa roh kami Tuhan. Sandara bakuriala bala 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 sikara bala bata kuriala bahara bata kuriala bata shendere betiki kata korobo shendere biki kata korobo ya narata shendere beki ya narala morala ya si ya kuria sandara bekena tako. Haleluya, amin. Makasih Bapa, kami bersyukur bila saat ini kami terus terhubung dengan Engkau di dalam roh. Kami tahu Tuhan, saat-saat kami berdoa merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami percaya ada terobosan baru, ada pintu-pintu yang terbuka, ada open heaven, ada pemulihan dalam keluarga, keuangan, ada pertobatan bagi jiwa-jiwa yang kami rindu, supaya mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
percaya ada kesembuhan, baik kesembuhan jasmani, kesembuhan rohani Tuhan. Kau yang mengerjakannya. Pada saat kami berdoa berlutut, kami menarik kuasa-Mu Tuhan. Kami mengambil otoritas kuasa ilahi. Kami serahkan Tuhan firman-Mu pada hari ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu, berbicaralah ya Tuhan dengan jelas, supaya firman-Mu menjadi kekuatan roh kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan, di dalam kesukaran, tidak berjalan dalam kesulitan dan tekanan, tapi kami melihat ada cahaya di tengah kegelapan. Ada Tuhan yang menanti di ujung akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Kita terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang berikan kita kekuatan. Tuhan berikan kita semangat yang baru dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa apa saja yang kita kerjakan, kita lakukan, kita senantiasa mau mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Tuhanlah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Hari ini kita baca di dalam firman Tuhan ya saudara, di dalam saudara bisa baca mengenai 10 perintah Allah ya saudara. Ini saya bacakan intisarinya ya. Yang pertama dari 10 perintah Allah, akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat atau dengan sia-sia. Ketiga, kuduskanlah hari Tuhan atau hari Sabat. Keempat, hormatilah ayah ibumu dan jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta atau memberi kesaksian palsu tentang sesamamu. 9. Jangan mengingini istri sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Jadi saudara, dari 10 perintah Allah, saudara bisa baca ya di dalam firman Tuhan. Ayat yang 10 perintah Allah yang pertama, kedua, ketiga itu mengenai hubungan kita dengan Tuhan ya. Jangan ada Allah lain, jangan ada berhala, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, dan kuduskanlah hari Sabat. Hari-hari di mana kita menguduskan hati kita, hidup kita, kita beribadah ke gereja, atau kita memulai hari dengan Tuhan dan mengakhiri dengan Tuhan, itu menguduskan hari Sabat ya, atau menguduskan hari Tuhan. Dan ayat yang dan dari 10 perintah Allah yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaitu hubungan dengan sesama ya. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan itu hubungan dengan manusia. Yang kita bahas hari ini, yang Tuhan ingatkan di hati saya ya. Karena peristiwa kemarin kita pergi ke panti jompo itu ya saudara, itu kan ada beberapa nenek-nenek, ada kakek gitu ya, udah tua-tua ya, ada yang sakit, ada yang matanya glukoma juga ya. Nah, ini ada satu kesaksian ya dari yang punya yang punya panti ya. Nah, dia cerita, ibu panti ini ada seorang oma ya, dulunya kuat, badannya tinggi besar, masih keturunan Belanda, Holland ya. Dulunya baker, bikin kue, bikin bakery, roti, apa segala ya. Nah, dia punya suami, dia yang kerja di luar dan suaminya kerja di rumah ya. Dia berikan pekerjaan suaminya bekerja di rumah. Dia berikan pekerjaan kepada suaminya mengerjakannya di rumah. Nah, suatu hari pada waktu suaminya meninggal, ini kan mereka udah pada tua ya. Suatu hari suaminya meninggal, dia tuh kayak kehilangan pegangan, kayak kehilangan sesuatu yang dia cintai, dia kasihi ya. Dan saya berpikir mungkin ibu ini mengasihi suaminya lebih gitu ya.
maka sesuatu yang lebih itu hati-hati bahaya. Itu berhala di mata Tuhan. Mengasihi segala sesuatu, mengasihi orang, mengasihi uang lebih daripada Tuhan itu berhala. Menduakan Tuhan. Mungkin orang Kristen nggak ke dukun lagi atau nggak ke orang pinter, itu juga menduakan Tuhan ya. Tetapi secara kekristenan kita nih, ya kita memiliki sesuatu atau mempunyai suami, anak, atau istri yang kita kasihi banget, kita cintai banget ya, lebih dari segala-galanya ya. Nah itu pada saat dia suaminya meninggal, ibu ini jadi stres. Jadi kalau kita nanya, ngomongnya udah ngelantur ya, udah apa namanya, nggak nyambung lah. Kita nanya apa, dia ngomong apa gitu ya, udah kayak stres ya. Jadi ya inilah, jadi karena dia bilang kehilangan suaminya dan dia menjadi stres ya, akhirnya dia masukkan di panti jompo itu. Jadi saya juga berpikir, oh sampai segitunya ya orang yang mengasihi, mencintai sesuatu lebih dari Tuhan. Maka kita jangan lebih yang melebihi Tuhan ya. Jadi harus kita lebih mengasihi Tuhan, lebih haus dan lapar akan Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan, lebih lagi menghormati Tuhan ya. Jadi apapun juga yang melebihi Tuhan itu berhala ya. Ada satu kesaksian juga yang saya pernah ingat ya. Dulu saya masih remaja ya, di kota Sukabumi itu ada majelis ya. Dia punya anak udah 2 cowok ya. Nah, kemudian istrinya hamil lagi, akhirnya anak yang ketiga itu cewek. Mungkin ini anak yang dinanti-nantikan lah ya, maksudnya yang keinginan mereka gitu ya. Nah, mungkin anak ini bisa jadi berhala ya saudara. Anak ini bisa jadi berhala. Jadi mengasihi anak ini lebih dari Tuhan. Kenapa bisa saya mengatakan demikian? Karena nggak lama anaknya itu masih umur berapa bulan lah, 6 bulan apa nggak sampai setahun, anak perempuannya ini meninggal. Pada waktu anaknya ini meninggal, mamahnya itu masih ajak ngomong, diranjang babynya itu, ya seolah-olah babynya tuh masih ada. Jadi kayak orang stres ya, jadi seperti gila gitu ya. Tapi ya saya juga kasihan, ngenes ya, melihat mendengarnya gitu ya. Karena hubungan kita cukup dekat ya, kita jemaat ya. Jadi saya belajar, ini mungkin dia mengasihi anak ini lebih dari Tuhan. Akhirnya Tuhan ambil ya, limbung. Apa yang kita kasih, apa yang kita pegang erat, apa yang merupakan berhala kita, yang kita pegang erat-erat ya, itu jadi berhala. Tuhan gak berkenan ya saudara. Seperti dalam firman Tuhan lagi kita bacakan, ada seorang anak muda yang kaya ya. Kita bacakan dalam Matius 19. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup menuruti segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi saudara, anak muda ini mencintai uang lebih dari Tuhan ya. Dia sudah menuruti firman Tuhan dari ke-10 perintah Allah. Yang ke-6, 7, 8, 9, 10 ya. Yang 1, 2, 3-nya
dia nggak lakukan, dia tidak mencintai Tuhan, dia ada berhalanya apa? Uang, ya. Jadi yang perintah 1, 2, 3 dia tidak ikutin. Tapi yang keempat, 5, 6, sampai 10, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, itu dia lakukan, ya. Sehingga Tuhan Yesus kan tahu hati dan pikiran manusia. Sehingga Tuhan bilang, jualah seluruh hartamu, berikanlah pada orang miskin. Dan ikutlah aku, ya Tuhan bilang. Kalau anak muda ini nurut apa kata Tuhan, dia mungkin akan jadi salah satu murid Yesus, ya. 12 murid Yesus mungkin bisa juga, ya. Jadi sekarang di kerajaan Allah itu 12 murid Yesus mempunyai tingkat yang tinggi dalam kedudukan di sorga. Tetapi anak muda ini lebih mencintai uang daripada Tuhan. Sehingga dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan sedih karena banyak hartanya. Jadi apa yang dia pegang erat-erat selama ini sebetulnya uang, ya. Bukan pegangan kita atau pegangan anak muda ini bukannya Tuhan Yesus tetapi uang. Jadi hati-hati ya saudara, kita cek-recek di dalam doa puasa ini. Apakah masih ada berhala-berhala di dalam hati kita, pikiran kita, ya. Yang kita renungkan, yang kita bikin pusing, ada berhala juga masalahnya dipikirin, itu jadi berhala, ya. Ada juga HP. Kalau nggak lihat HP seharian aja kayak cacing kepanasan, ya. Saya pernah waktu Natal kemarin ke gereja di PIK 2, waktu saya nginep di PIK 2, saya ke gereja setempat, itu lagi Natal ya saudara, Natal. Itu orang yang di depan saya dari awal kebaktian sampai akhir kebaktian terus, main HP terus, main HP terus, main HP terus. Enggak dengar khotbah, enggak memuji Tuhan, enggak ngikuti ibadah, tapi dalam hati saya buat apa dia ke sini? Ya, saya mau tegur, saya juga nggak kenal gitu. Dari awal kebaktian sampai akhir kebaktian, dia terus dengan semangat, chat-chat atau apalah pokoknya, main HP terus. Karena pas di belakangnya dia tuh saya gitu ya. Itu HP itu, handphone yang bisa jadi berhala juga ya. Nggak bisa lepas, nggak bisa terikat gitu ya, ibaratnya terikat gitu ya. Jadi saudara, hari ini kita cek-recek ya apa yang merupakan berhala. Saya juga tadi merenung, apa sih Tuhan dalam hatiku ini yang menjadi berhala gitu ya. Biar aku bisa melepaskan, biar aku bisa nggak terikat gitu ya. Jadi saya pikir apa anak, cucu ya, apa uang, apa harta, apapun juga yang saya mungkin masih ada berhala-berhala gitu ya. Tapi saya merenung, kayaknya udah nggak ada deh. Jadi saya percaya dan saya tahu saya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Seperti pujian tadi, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Ya, sampai pujian ini meresap di hati kita dan kita menjadi pelaku firman, hanya Tuhan yang menjadi segala-galanya. Makanya saudara, kalau kehilangan sesuatu ya, itu Tuhan sedang proses. Apa yang saudara pegang erat-erat, Tuhan akan buka dengan cara paksa. Ya, misalkan saudara pegang erat-erat uang saudara, deposito saudara, apa yang saudara miliki nih ya, apa yang saudara ingin menguasai, ingin memiliki ya, terus dipegang, misalnya keuangan. Itu Tuhan akan buka ya dengan paksa. Tiba-tiba ada tertipu, tiba-tiba ada aja pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga ya, itu bisa karena saudara memegang erat uang ya. Saya juga ada keluarga nih ya, saudara dekat. Dia dapat pesangon banyak, dapat uang banyak ratusan juta. Ya, saya sih bilang udah belikan ruko gitu ya. Bisa usaha kan udah pensiun ya. Saya bilang sama saudara saya, udah mendingan belikan ruko, bisa bekerja, bisa
ada kerjaan, ada pensiun, bisa buka usaha apa? Enggak, di deposito. Tapi di deposito semuanya. Nah, kemudian berapa tahun kemudian dia tergiur sama invest sampai berapa kemarin? Udah lama juga, berapa tahun-tahun lalu ya. 800 juta 2 apa 3 invest. Ya, itu dia invest karena serakah, ingin bunganya yang lebih banyak lagi dari deposito bank, masukin ke investasi. Akhirnya investasinya bodong, orangnya kabur, hanya pegang selembar kertas. Nyesek banget ya, itu memang proses karena mencintai uang lebih dari Tuhan, lebih dari segalanya. Kelihatannya dari mana, saudara, orang yang mencintai uang? Pelit, kikir, buat saudara yang susah aja, ngasih beras aja, aduh, hitung-hitungan ya. Maksudnya dengan hati yang gak rela gitu ya. Kalau memberi itu harus dengan rela hati. Melepaskan, memberi itu dengan rela hati, itu saudara gak cinta uang ya. Nah, saya bisa menilai orang. Kalau yang kikir itu memberi itu susah banget, seret gitu. Maunya menerima, maunya gratisan, maunya orang diberi lagi, diberi. Kalau traktir orang nggak mau, tapi maunya ditraktir, apapun diduitin lah. Walaupun secara secara norma-norma ini nggak baik, nggak benar, tapi yang penting duit aja gitu ya, itu melanggar norma untuk keuntungan apa. Nah, itu cinta uang, saudara. Bisa nipu, bisa bohong, bisa segala hal ya, saudara. Jadi belajar untuk hidup benar, hidup kudus, jujur, dapat dipercaya Tuhan, suka memberi, menabur ya. Saya juga belajar untuk punya ketulusan, kemurnian hati. Semua kita ini terbuka di mata Tuhan. Gak ada yang bisa kita sembunyikan loh di hadapan Tuhan. Jadi jujur sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Ya, dan Tuhan akan luruskan jalan hidup kita, hati kita, Tuhan luruskan. Ya, jadi dalam doa puasa ini mari kita lebih lagi untuk berkoreksi diri, apa sih yang merupakan berhala-berhala di hati kita. Itu Tuhan sedang kikis, sedang potong, sedang hancurkan benteng-benteng di hati kita, di hidup kita, sedang Tuhan luruskan ya. Mungkin berhalanya kepahitan aja. Dia tuh benci sama orang, itu jadi berhala. Kenapa? Gue benci dia, jelekin dia. Nah, itu jadi berhala dia. Kenapa? Dia rasa dengan membenci orang, menyakiti orang, menjelekkan orang, mendiamkan orang, dia merasa dirinya itu menyakiti orang itu, padahal enggak, menyakiti diri sendiri. Jadi itu jadi berhalanya hatinya, perasaannya, ya mudah tersinggung, ya mudah kecewa, mudah putus asa, itu yang menjadi berhala, harus dibuang. Makanya saya seringkali bertemu dengan orang yang sedikit aja tersinggung, ke komunitas mana aja bisa tersinggung, pergi, kabur. Ntar ke komunitas mana lagi datang, pergi, kabur. Ya, karena tersinggung. Harusnya tetap stay di tempat itu. Engkau dibentuk, engkau dibakar, engkau dimurnikan. Saya belajar loh, saudara. Saya ingin pergi dari satu komunitas. Saya nggak tahan Tuhan di sini. Tuhan bakar. Aku bilang, kalau Tuhan gak suruh saya keluar, saya gak keluar. Tapi kalau Tuhan suruh saya keluar, saya akan keluar. Ya, saya berdoa. Tapi secara daging itu, gak tahan. Tuhan mendingan saya keluar gitu. Tapi disitulah saya diproses, dibentuk, dibakar. Ya, gak dianggap, gak dikasih pelayanan, gak di apa-apalah pokoknya ya. Tapi gak apa-apa, memang harus dihancurkan ini daging kita ya. Mungkin saya ada kesombongan dalam pelayanan, mungkin saya juga rindu banget untuk melayani Tuhan, rindu banget, tapi dengan akhirnya ujungnya kedagingan. Hati-hati ya, pelayanan pun bisa jadi berhala. Karena ada orang yang meninggalkan meninggalkan keluarga, anak-anak demi pelayanan, keluar kota, nanti mission trip ke sana ke sini, anaknya terbengkalai loh, saudara. Saya ada pernah saya ikut ya ke satu mission trip ya, kita bawa Alkitab, baju-baju, kita bawa barang-barang lah pemberiannya, kita keliling ke gereja-gereja terpencil di daerah Lampung gitu ya. Nah, bertahun-tahun kemudian, itu waktu saya masih gadis ya, bertahun-tahun kemudian
10-20 tahun kemudian saya dengar ketuanya yang mission trip itu ya. Sekarang dia anaknya jatuh dari motor, lumpuh. Dan akhirnya dia mengurus anaknya. Mungkin tabur tuai loh. Waktu dulu-dulu dia tidak bisa mengurus anaknya ya. Karena pelayanan terus bisa jadi berhala pelayanan juga ya. Cinta pelayanan, kejar pelayanan. Enggak, saya sih bilang gini ya, Tuhan, saya tidak mau disibukkan dengan pelayanan. Tetapi kalau memang Tuhan yang buka, Tuhan yang suruh, saya pergi, saya melayani. Jangan mau-maunya kita gitu ya. Akhirnya seperti ketua yang dulu saya ikut mission trip itu, anaknya jatuh dari motor, lumpuh, nabrak trotoar, mental, lumpuh, cacat lah lumpuh ya. Sekarang disuapin di kursi roda, ayahnya ibunya yang melayani anaknya ini. Ya, itulah saudara ya, kayak ada hukum tabur tuai, saatnya mengasihi, care, saatnya memperhatikan, menyuapi anaknya yang lumpuh, yang cacat ya. Jadi memang proses setiap orang pasti ada. Itu supaya berhala-berhala di hati kita dibuang. Berhala-berhala yang kita cintai, kita pegang erat-erat lebih dari Tuhan, Tuhan sedang bongkar ya. Mungkin ada sisi yang baik, ada sisi yang belum baik ya. Mungkin orangnya baik, suka menabur, setia, tetapi sisi lain dia sombong ya, dia cinta uang ya, dia serakah ya. Jadi belum 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 semuanya gitu ya. Jadi masih ada sisi negatif, sisi yang positif, masih ada baiknya, masih ada sisi jahatnya. Nah, ini yang jahat ini yang sedang diproses Tuhan. Bukan hanya saudara, termasuk saya juga ya. Kita ini bejana-bejana Tuhan yang kita dibentuk Tuhan. Yang penting kita relakan hati kita. Kita mengerti ini pembentukan Tuhan dalam diri kita dalam hal apa ya. Jangan sampai kita ini nggak mengerti proses Tuhan itu untuk kebaikan kita tuh, sisi mana yang harus kita berubah, sisi mana yang harus kita kerat, kedagingan apa sih yang masih ada. Makanya diizinkan masalah, pergumulan, persoalan itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran ya. Jadi aku kok masih cepat putus asa, aku kok cepat lemah, aku kok masih orangnya masih up and down rohnya ya, rohaninya. Itu proses Tuhan pasti ada lewat berbagai cara supaya hati kita tulus, supaya hati kita mengasihi Tuhan. Makanya hukum yang terutama dan yang utama dari seluruh kitab yang ada dari Kejadian sampai Wahyu, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba mengucap syukur saat ini kami belajar Tuhan. Engkau Tuhan nyatakan, Tuhan bukakan, singkapkan jika ada masih berhala-berhala dalam hati kami, dalam hidup kami yang kami cintai lebih daripada Engkau. Mari kau bongkar, kau kerat, kau hancurkan Tuhan, supaya tinggal hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kami, menghormati Tuhan dan menghormati waktu-waktu untuk berdoa, untuk sungguh-sungguh dengan Engkau. Mari Bapa di sorga, biar kami lebih lagi Tuhan mengenal Engkau, dan Engkau memilih kami menjadi anak-Mu Tuhan yang setia sampai garis akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.